Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny Lufi Jayanto. Pada kesempatan hari ini saya mewakili D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri untuk memberikan persembahan video pembelajaran praktikum TIK untuk DAD, IRD, dan Desain Interface. Pandemik ini menjadikan hidup kita belajar agar tidak lelah untuk mencintai kebersihan. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga rekan, dan mendukung program bersama untuk memerangi penyakit. Rekan-rekan sekalian, selalu ikuti 3 hal untuk menghindarkan kita dari semua penyakit. Tetap budayakan hidup bersih, ikuti protokol kesehatan, dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun berada. Mari kita simak video bersama. Masa pandemik menjadi masalah kita semua, tetapi saya berharap kuliah daring tidak menjadi permasalahan yang berat untuk kita semuanya. Banyak sekali media pembelajaran online yang mendukung perkuliahan kita saat di kelas. Kita juga harus pandai-pandai untuk memilih fitur yang cocok untuk media perkuliahan. Untuk praktikum TIK, kita bisa memanfaatkan Google Meet yang gratis dengan batas maksimal 100 peserta. Tetapi yang dipertimbangkan adalah Google Meet tidak bisa untuk merekam perkuliahan. Untuk alternatifnya, kita bisa menggunakan Zoom Meeting untuk perkuliahan. Kita bisa menggunakan fitur perekaman, tetapi dengan batasan 100 peserta. Selain itu, Zoom Meeting juga hanya tersedia dalam 40 menit. Jadi alternatifnya adalah kita harus mengupgrade ke premium. Apabila kita tidak ingin mengupgrade ke premium, masih banyak solusi yang lainnya bisa kita pakai. Nantinya untuk rekaman hasil Zoom Meeting yang kita miliki, kita bisa upload kembali di YouTube untuk bisa disaksikan ulang oleh mahasiswa kita. Kita juga bisa menggunakan tools-tools yang mendukung dengan perekaman layar. Kita juga bisa memanfaatkan Google Form untuk presensi dengan batas waktu tertentu, serta bisa memanfaatkan untuk pembuatan kuis. Kita bisa memanfaatkan Google Classroom yang gratis untuk mengorganisir kelas kita. Pada video praktikum ini, saya akan mempraktekkan perkuliahan daring untuk TIK. Untuk mengawali perkuliahan, saya akan membuka Zoom Meeting. Kemudian saya akan mengundang mahasiswa untuk join pada Zoom Meeting. Setelah mahasiswa berkumpul, saya akan memulai perkuliahan pada pertemuan tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik rekam medis semuanya. Pada kesempatan hari ini saya diberikan amanat untuk memberikan mata kuliah tentang DAD atau diagram alir data, tentang IRD, Entity Relationship Diagram, dan juga untuk interface. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa penting materi tersebut itu untuk PMIK. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan video berikut ini. Perkenalkan, saya Andra Dwi Tama Hidayat. Saya akan menjelaskan peran dari seorang perekam medis dan informasi kesehatan dalam perancangan sistem informasi kesehatan. Programmer tidak akan tahu apa saja yang dibutuhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pembangunan sebuah sistem informasi kesehatan. Perekam medis dan informasi kesehatan bersama dengan tim tenaga kesehatan lain sangat berperan penting dalam tahapan analisis kebutuhan sistem informasi kesehatan
yang akan dibangun di suatu fasilitas pelayanan kesehatan guna terbentuknya sebuah sistem informasi kesehatan yang dapat mendukung proses yang dilaksanakan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik. Sebelum saya masuk di bagian materi perkuliahan, saya ingin bertanya dulu hal apa saja yang bisa dilakukan sebelum kita itu merancang sebuah sistem informasi. Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan saya berikan kesempatannya. Izin menambahkan Pak, menurut saya adalah wawancara pengguna. Kalau menurut saya, analisis masalah, Pak. Saya setuju, Pak, dengan jawaban Indra. Kalau menurut saya, mengidentifikasi kebutuhan, Pak. Mohon maaf Pak, saya ingin menambahkan, selain itu ada juga observasi dan wawancara terhadap pengguna. Dalam mengawali perancangan sistem informasi, kita bisa memulai dari proses menganalisis permasalahan yang terjadi. Kita bisa melakukan wawancara dan observasi terhadap petugas dan juga orang-orang yang ada di ruang lingkup sistem. Kita bisa menanyakan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan dan mencari tahu bagaimana petugas selama ini menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita bisa mencari solusi yang paling terbaik untuk pemecahan masalahnya. Dalam proses pengembangan sistem informasi, kita akan kenal dengan istilah siklus atau life cycle. Dalam hal ini, siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan juga seberapa luas yang akan dihasilkan. Dalam perancangan sistem informasi, kita akan mengenal juga mengenai teknik atau biasa disebut sebagai pendekatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan dari pengembangan sistem informasi. Banyak sekali metode yang bisa dipakai dalam pengembangan sistem informasi. Ada yang dinamakan System Development Life Cycle atau SDLC, ada juga spiral, ada juga prototyping, ada waterfall, dan masih banyak lagi. Untuk penerapan dari prototype itu lebih cenderung pada pembentukan sistem informasi dengan jangka yang sangat pendek. Apabila kita memerlukan sesuatu yang detail, kita bisa menggunakan metode spiral atau bisa menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Jadi metode pengembangan sistem informasi sangat penting dan akan mempengaruhi dari pembentukan sistem yang akan diimplementasikan. Dalam menganalisis sebuah sistem informasi, terutama untuk bagian kebutuhannya, kita harus mempelajari permasalahan yang ada itu secara rinci. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan seperti apa yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah. Setelah itu, kita bisa membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan komputerisasi. Banyak sekali analisis kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita harus mengidentifikasi data apa saja dan juga proses seperti apa yang dibutuhkan pada sistem yang baru. Terus kemudian kita bisa menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem yang ada. Kebutuhan fungsional mencangkup fungsi deskripsi kebutuhan, laporan baik itu hard copy maupun soft copy, updating, dan juga query online. Di dalam kebutuhan fungsional juga mencangkup tentang penyimpanan data, pencarian kembali, dan juga untuk transfer data. Selain kebutuhan fungsional, kita juga ada kebutuhan non-fungsional. Di antaranya kita bisa membahas tentang waktu respons setelah sistem diimplementasikan, rata-rata waktu yang ada saat sistem itu mengalami kegagalan, kebutuhan keamanan seperti apa yang dibutuhkan pada sistem, dan juga di dalam kebutuhan non-fungsional membahas tentang akses untuk pengguna, baik itu pengguna yang memiliki hak ataupun bagaimana caranya agar tidak bisa diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Saudara-saudara mahasiswa, apabila akan dilakukan perancangan sistem informasi kesehatan, kebutuhan di FP seperti apa yang dibutuhkan untuk bagian pendaftaran di rawat jalan? Apakah ada yang tahu? Atributnya itu nomor RM, nama, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, alamat, golongan darah, umur, dan tempat tanggal lahir, Pak.
Bagaimana kalau di bagian poli? Silahkan. Untuk penunjang poli terdiri dari nomor rekam medis, tanggal, nama, kemudian jenis kelamin, alamat, poli tujuan, kemudian sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah dokter. Kalau laboratorium, silahkan. Siapa yang ingin berpendapat? Menurut saya nomor RM, nama, tanggal, jenis kelamin, alamat, poli tujuan, sistem pembayaran, dan dokter, Pak. Kemudian, bagaimana dengan apotek? Menurut saya yang dibutuhkan adalah nomor RM, nama, tanggal lahir, alamat, tanggal, nomor nota, sistem bayar, dan keterangan mengenai obat seperti item obat, harga, satuan, jumlah, subtotal, dan juga dosis. Saya akan menjelaskan pengertian dari DAD atau diagram aliran data. Biasa disebut sebagai DFD atau Data Flow Diagram. Menurut Wijaya, DFD adalah gambaran grafis yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam objek, kemudian melewati suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan lain yang ada pada objek lain. Menurut James A. Hall, pengertian dari DFD adalah suatu diagram yang menggunakan simbol-simbol untuk mencerminkan proses, sumber-sumber data, arus data, dan entitas dalam sebuah sistem. Menurut Yogianto Hartono pada tahun 2005, halaman 701, pengertian dari DFD adalah diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Ada beberapa tujuan dari DFD atau DAD. Yang pertama untuk tujuannya adalah menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada satu data bergerak melalui sistem. Untuk fungsi dari DFD atau DAD, yang pertama adalah sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses. Proses tersebut merupakan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Untuk DFD digunakan sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Untuk fungsinya, DFD atau DAD merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang dipakai dalam DAD atau DFD. Untuk simbol-simbolnya akan saya tampilkan dari slide berikut ini. Diagram aliran data biasa disebut sebagai DFD atau Data Flow Diagram. Fungsi dari DAD ini adalah membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar subsistem, membantu mempertimbangkan aplikasi secara efektif. DAD juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analis sistem. DAD dapat menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem secara fisik. Jadi ada dua metode untuk penggambaran simbol dari DAD ini, yaitu dari DeMarco Jordan dan juga James Sarson. Berikut langsung saja ke simbol-simbolnya. Saya akan menjelaskan tentang DFD simbolnya. Untuk DeMarco Jordan dan juga James Sarson, untuk penggunaan external entity atau biasa disebut sebagai terminator, itu sama-sama menggunakan simbol kotak. Kemudian untuk prosesnya, mereka menggunakan bulat dan juga kotak tanpa sudut di atasnya. Untuk data flow-nya menggunakan sama-sama simbol panah. Terus kemudian untuk data store-nya itu atau tempat penyimpanan data menggunakan dua garis sejajar atas bawah, dan juga ada perbedaan di James Sarson, yaitu penambahan garis di bagian kiri. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yaitu yang pertama adalah terminator sumber atau source, merupakan terminator
yang menjadi sumber. Yang kedua adalah terminator tujuan atau sink, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem luar di dalam sistemnya. Jadi dia itu di luar dari sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Untuk komponen dari terminator ini perlu diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dibuat modelnya. Dan biasanya menggunakan kata benda, misalkan bagian keuangan, bagian pendaftaran, bagian obat, ataupun bagian-bagian yang lainnya. Untuk simbol yang kedua adalah proses. Jadi komponen proses ini menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang menghubungkan objek seperti menghitung, mencetak, ataupun menyimpan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang proses. Yang pertama adalah proses harus memiliki input-output. Yang kedua adalah proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Yang ketiga adalah sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Yang ketiga adalah data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Selain menunjukkan arah, alur data pada model yang dibuat dapat merepresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, bilangan real, dan macam-macam informasi yang berkaitan dengan komputer. Alur data juga dapat merepresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Alur data juga harus diberikan nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, seperti laporan. Yang keempat adalah data store atau tempat penyimpanan data. Komponen ini digunakan untuk membuat model, sekumpulan paket, dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalkan pasien, data keuangan, data karyawan, data dokter, data obat, dan lain-lainnya. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalkan file disket, hard disk, pita magnetik, dan juga yang lainnya. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti alamat, file folder, dan agenda. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang dihubungkan ke data store dengan suatu proses memiliki pengertian sebagai berikut. Alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan suatu paket tunggal data lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket data tunggal, atau sebagian atau lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data, seperti penambahan satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi suatu paket data atau lebih. Ini adalah DFD yang menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di mana komponen-komponen tersebut dan asal tujuan dan penyimpanan dari data tersebut. Ini adalah DFD level 0, di mana di situ tidak ada penyimpanan. Jadi hanya proses dan juga sumber data atau biasa disebut sebagai terminator. Berikut ini adalah DFD level 1 di mana sudah ada penambahan penyimpanan atau data store-nya, yaitu bagian pendaftaran. Setelah ini akan langsung diimplementasikan pembuatan DFD atau DAD beserta tutorialnya. Saya ingin menunjuk mahasiswa mungkin kepada saudari Ratname
Kira-kira apa yang membedakan antara DAD level 0 dengan level 1? Mohon izin menjawab, Pak. Untuk level 0 hanya terdapat proses saja untuk eksekusinya. Tetapi untuk level 1 ada data store atau penyimpanan yang dimasukkan. Terima kasih, Pak. Banyak sekali tools-tools yang bisa kita pakai untuk membantu kita itu dalam merancang DAD, ERD, dan juga user interface. Secara umum banyak yang menggunakan Power Designer, Rational Rose, Visio, dan tools yang lainnya untuk membuat perancangan DAD dan juga ERD. Kita juga bisa memanfaatkan CorelDRAW, Photoshop, ataupun aplikasi yang lainnya. Tetapi ingat, aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berbayar. Saya sangat tidak menyarankan sekali kepada mahasiswa saya untuk menggunakan tools-tools tersebut, kecuali kalau mereka benar-benar membayar dan juga membeli lisensi dari tools tersebut untuk menunjang pembuatan dari interface dan juga diagram yang lainnya. Sebenarnya banyak sekali tools yang disediakan gratis di online. Kita juga bisa mengetikkan pencarian di Google, itu pembuatan DAD free, pembuatan ERD free, ataupun pembuatan desain interface yang free. Saya sangat menghargai sekali untuk karya dari programmer dan juga perancang sistem informasi. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu kita tidak mampu untuk membeli lisensi tersebut, banyak alternatif yang bisa kita terapkan. Kita bisa memanfaatkan Draw.io untuk pembuatan ERD dan juga DFD. Kita bisa memanfaatkan Figma yang gratis untuk pembuatan interface, dan banyak sekali tools-tools yang sudah disediakan di internet. Untuk tools tersebut akan saya implementasikan secara langsung pada hari ini. Mari kita sama-sama menghargai karya dari orang lain, top pembajakan, tetap berkarya untuk meningkatkan masa depan Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang DAD atau diagram alir data. Yang pertama kita buka adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat DAD. Setelah terbuka, lalu klik data flow diagram, dan langkah selanjutnya adalah mencari icon proses yang dilambangkan persegi panjang. Kemudian klik data proses dengan simbol lingkaran. Copy sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian pilih data store dan copy sejumlah yang dibutuhkan. Beri keterangan nama pada entitas. Di sini saya memberikan keterangan admin pendaftaran. Kemudian tarik panah yang berfungsi sebagai relasi ke arah data proses dan dilanjutkan ke data store. Beri keterangan relasi dari admin pendaftaran ke data proses, yaitu input identitas pasien. Lalu beri keterangan proses 1.0, yaitu pendaftaran pasien, yang direlasikan dari proses tersebut dengan keterangan simpan. Selanjutnya, berikan relasi pada proses pendaftaran pasien ke proses selanjutnya, yaitu 2.0 layanan poli. Di mana di sini juga mendapat dari data store, pendaftaran selanjutnya dari pelayanan poli, dan kita masuk ke data store pelayanan poli. Proses selanjutnya yaitu relasi dari pelayanan poli ke tindakan dokter, yaitu adanya pemeriksaan. Masuk ke 3.0 dilakukan tindakan dokter. Selanjutnya dihubungkan dengan relasi dokter. Proses berikutnya adalah proses 4.0, yaitu pengambilan obat. Setelah itu, data pasien yang mengambil obat disimpan dalam data obat. Kemudian, data dari poli dokter, pasien, dan obat akan bisa masuk di laporan 5.0, kemudian diolah. Tujuan dibuatnya DFD tersebut adalah memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan
pada saat data bergerak melalui sistem. Kemudian menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Terima kasih. ERD atau Entity Relationship Diagram diterapkan untuk mempermudah pemahaman dalam dunia informasi. Data berbentuk informasi ini nantinya akan dibuat dalam sebuah diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menjelaskan hubungan antara entitas dengan atributnya. Menurut Sutanta pada tahun 2011, ERD adalah sebuah model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Maksudnya, data-data yang terangkum sebagai data utama akan dikembangkan atau diperjelas dengan data-data lainnya yang saling berkaitan. Menurut Brady dan Lonham pada tahun 2010, bahwa ERD adalah sebuah teknik yang digunakan dalam memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Bisa dipahami kalau ERD hanyalah sebuah teknik untuk mengkategorikan data-data yang dibutuhkan secara terstruktur. Model ini akan berisi data yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk tahap analisis dari suatu kegiatan. Menurut Mata Toledo dan Krusman, pada tahun 2007, pengertian ERD adalah representasi grafis dari logika database yang menyertakan detail deskripsi dari seluruh entitas, hubungan, dan batasan. Ini berarti bahwa masing-masing data akan dijelaskan secara detail sesuai batasannya, kemudian dihubungkan dengan data-data lainnya. Berdasarkan dari pengertian ahli tersebut, dipahami bahwa ERD tidak lain adalah sebuah model data berisi detail informasi di dalamnya dengan memanfaatkan gambaran grafis. Tujuannya untuk mempermudah dalam menyelesaikan pengembangan sebuah sistem, serta membantu dalam memenuhi kebutuhan sistem analis. ERD Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah gambaran dari relasi data dan informasi pada suatu database. Atau kata lainnya adalah sebuah model yang menyusun database agar dapat menggambarkan data yang memiliki relasi dengan database yang akan didesain. Untuk penggunaan simbolnya ada dua macam. Yang pertama adalah versi dari chain. Entitas atau entity adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Berikutnya adalah relationship atau relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat atau diamond. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ini ada hubungannya dengan bagian kardinalitas, yaitu 1.21 artinya one to one, yaitu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya satu pasien memiliki satu nomor rekam medis. Yang kedua adalah one to many atau 1 ke n, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya dokter dengan pasien. Yang ketiga ada many to many, n.2m. Artinya adalah setiap entitas bisa memiliki relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya adalah pasien dengan pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah atribut atau identifier. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut sebagai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah atribut kunci atau key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, bisa menggunakan nomor rekam medis. Yang kedua ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal, yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya adalah alamat dan tahun pasien masuk. Yang ketiga ada atribut
Multinilai atau multi-value yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya adalah perawat di dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah atribut gabungan atau composite. Disebut sebagai composite karena atribut yang berdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya adalah nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan juga belakang. Yang kelima adalah atribut devariatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contohnya adalah usia, nama bangsal, dan juga kelas. Contoh yang pertama adalah menunjukkan bahwa satu record pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu record pada entitas B, 1 ke 1. Contoh yang kedua adalah menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record dengan entitas B, 1 ke N, one to many. Pada IRD Martin, ini berbeda dengan IRD versi Chen. Jadi untuk IRD Martin ini relationship digambarkan dengan garis dengan menambahkan connectivity-nya. Ada 0, 1, dan juga bintang. Hubungan antar entity digambarkan dengan garis tegak, 2 garis miring, dan simbol oval ke atas. Untuk penggunaan simbolnya adalah entitas dan atribut dengan ditambahkan kotak dan garis tengah. Untuk bagian atas adalah entitasnya, yang bawah adalah bagian atributnya. Berikut ini adalah gambar-gambar relationship pada IRD Martin. Kalau menggunakan gambar sejajar, 2 garis sejajar di bagian kiri, itu adalah exactly one, atau memang benar-benar satu. Kalau menggunakan oval dan juga garis tegak, artinya adalah 0 atau 1. Kalau menggunakan 2 garis miring, itu artinya adalah lebih dari 1. Kalau misalkan menggunakan oval dan juga 2 garis miring, 0, 1, atau lebih. Kalau misalkan menggunakan garis tegak, terus kemudian 2 garis miring, adalah 1 atau lebih. Contoh penerapannya seperti ini. Satu record pada entitas A hanya berhubungan pada satu record pada entitas B. Contoh berikutnya adalah satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B, atau dapat tidak berhubungan. Contoh berikutnya adalah satu record pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Contoh yang keempat adalah satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu record pada entitas B atau tidak berhubungan. Berikut ini adalah cara pembuatan IRD secara online melalui internet. Dan kita bisa mengaksesnya ini melalui browser atau Google Chrome. Sebelum kita membuat IRD, kita harus menentukan entitas beserta atributnya terlebih dahulu. Untuk pengertian entitas, yaitu sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lainnya, di mana setiap entitas ini memiliki elemen yang disebut atribut. Dan atribut ini memiliki fungsi, yaitu mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Atribut ini disebut juga dengan field. Selain komponen entitas dan atribut, ada juga penghubung antara entitas dengan entitas lainnya yang dinamakan yaitu relasi. Entitas dapat disimbolkan dalam bentuk persegi panjang. Kemudian untuk atribut dapat disimbolkan dengan bentuk elips. Dan untuk penghubung antara entitas dengan entitas lainnya yang dinamakan relasi dapat disimbolkan dalam bentuk diamond. Pada IRD SIM-RS ini terdapat entitas pasien, entitas kamar, entitas obat, entitas invoice, dan entitas jenis penyakit. Pada entitas pasien memiliki atribut yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, agama, tanggal lahir, dan pendidikan. Entitas selanjutnya ada entitas kamar dan memiliki atribut yaitu ID kamar, keterangan, nama kamar, dan jenis kelamin. Untuk hubungan entitas pasien dengan entitas kamar, kita bisa menghubungkan dengan relasi dan kita sebutkan nama hubungannya yaitu rawat. Entitas selanjutnya ada entitas obat
yang memiliki atribut yaitu harga, ID obat, nama obat, satuan, jenis obat, stok awal, dan stok akhir. Setelah itu, kita hubungkan antara entitas pasien dengan entitas obat dengan nama hubungannya yaitu mendapatkan. Untuk entitas selanjutnya ada entitas invoice dengan atribut yaitu stok awal dan stok akhir. Hubungan antara entitas obat dengan entitas invoice bisa kita hubungkan dengan nama hubungannya yaitu menghasilkan. Selanjutnya, entitas jenis penyakit yang memiliki atribut yaitu ID penyakit, kode ICD, nama penyakit, dan keterangan. Untuk hubungan antara entitas obat dengan entitas jenis penyakit bisa kita hubungkan dengan nama hubungannya yaitu berdasarkan. User interface sangat penting sekali. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, desain UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya yang berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Banyak sekali karakteristik user interface yang baik. User interface dari aplikasi yang bagus haruslah jelas, namun Anda juga harus membuat desain yang ringkas. Jika Anda terlalu panjang membuat definisi dan penjelasan, maka aplikasi Anda akan terlihat berantakan. Orang yang menggunakan juga akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca deskripsi dalam aplikasi Anda. Sebisa mungkin, buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Yang kedua adalah desainnya harus responsif. Untuk desain responsif, pengguna akan lebih dimudahkan karena ukuran dari layar dan juga aplikasi yang dibuat akan sesuai dan sederhana, sesuai dengan proporsinya. Hal tersebut akan membuat pengguna lebih betah dalam menjalankan aplikasi yang Anda desain. Yang ketiga adalah informasi terstruktur. Pernah melihat tampilan desain yang sangat ramai dan penuh dengan informasi, tetapi tidak tertata dengan baik? Desain yang tidak terstruktur akan membuat pengguna kesulitan dalam menangkap informasi. Dalam membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, Anda bisa menambahkan ukuran font. Agar tidak tumpang tindih, Anda sebaiknya tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting, sehingga membuat tampilan menjadi lebih berantakan. Yang keempat adalah konsisten. Konsistensi pada desain interface akan memudahkan pengguna memahami tampilan yang aplikasi Anda buat. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol, icon, maupun tabs yang ada pada aplikasi yang Anda buat. Apabila tampilan user interface yang Anda buat tidak konsisten, pengguna harus mempelajari fungsi-fungsi tersebut dari awal. Beberapa halaman yang terdapat pada aplikasi yang dibuat mungkin memiliki desain yang tidak terlalu berbeda. Alternatifnya adalah kita bisa membuat fungsi-fungsi atau tombol dengan aplikasi yang dibuat itu tidak banyak berubah ataupun bentuknya tidak berbeda dengan umum. Contohnya, untuk mengetahui tombol print atau simpan, kita bisa menggunakan bentuk icon yang secara umum berbentuk disket atau icon berbentuk printer. Untuk pembuatan desain yang baik akan memudahkan pengguna dalam mencerna informasi yang ingin disampaikan. Yang kelima adalah kontras warna yang baik. Warna merupakan komponen yang sangat penting untuk desain user interface.
Pemilihan warna dalam user interface sangatlah penting. Website dengan warna yang hampir mirip akan membuat pengguna sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya Anda memilih warna putih sebagai background, pastinya Anda menggunakan font color yang kontras dengan putih. Jika tidak, informasi pada tampilan Anda akan sulit dibaca oleh pengguna. Sebaiknya gunakanlah kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan. Yang keenam adalah intuitif. Tampilan desain UI atau user interface dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya ketika mereka menggunakan aplikasi yang Anda rancang, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Itulah kenapa seorang PMIK harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain yang akan dibuat. Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan rancangan dari desain yang dibuat tanpa perlu bertanya tentang cara menggunakannya. Jadi kesimpulannya adalah user interface yang baik untuk suatu aplikasi akan dipakai oleh banyak orang dan orang tersebut tidak akan bosan dengan aplikasi yang Anda rancang nantinya itu untuk diimplementasikan dari waktu ke waktu, sehingga dari proses pelayanan kesehatan akan terlaksana secara baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan desain interface menggunakan aplikasi Figma, di mana Figma sendiri adalah aplikasi pembuatan UI maupun UX pada sebuah sistem, baik sistem mobile, web, maupun desktop. Sebenarnya membuat desain interface bisa menggunakan banyak sekali aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe SD, Scratch, dan lain-lain. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berfokus kepada Figma. Di sini Figma memiliki fitur unggulan, yaitu kita bisa membuat desain interface hanya melalui web browser yang terkoneksi dengan internet saja. Berikut adalah tampilan awal Figma yang diakses melalui web browser. Sebelum kita bisa mendesain interface melalui Figma, kita perlu membuat akun terlebih dahulu di Figma. Kita bisa login menggunakan Google atau mendaftar dengan email yang kita punya. Setelahnya kita diarahkan ke pemilihan plan untuk tim kita, di mana di sini tersedia dua jenis plan, ada yang starter dan juga yang profesional. Sebelum mendesain, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang kita dapatkan pada Figma untuk membuat desain interface. Di sini kita bisa lihat yang bagian atas berwarna hitam itu adalah tools bar. Terdapat beberapa tools di sini, diantaranya ada move, di mana move bisa kita gunakan untuk memindahkan objek pada project kita, seperti memindahkan gambar, memindahkan teks, ataupun kita bisa menggunakannya untuk memindahkan shapes. Kemudian ada frame, di mana frame sendiri memiliki fungsi untuk menampilkan garis pandu guna mempermudah pekerjaan kita untuk membuat desain interface. Setelahnya ada shapes, di mana kita bisa membuat shapes, object shape menggunakan rectangle dan lain-lain. Kemudian ada pen tools, di mana pen tools sendiri bisa difungsikan untuk membuat shapes seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun shape di sini jika menggunakan pen tools kita bisa membuatnya secara bebas, tidak perlu menggunakan rectangle, jadi kita bisa menggambarnya secara manual sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada teks, di mana kita bisa menambahkan tulisan pada project kita. Kita langsung saja untuk membuat desain interface.
Untuk penilaian dari DAD menggunakan indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan external entity, kesesuaian hubungan antar notation, kesesuaian hubungan antar external entity, dan juga kesesuaian kasus dengan external entity dan juga notation. Untuk praktikum pembuatan IRD, mahasiswa harus mampu memenuhi indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penentuan entity, kesesuaian hubungan entity, kesesuaian relationship, penentuan atribut, kesesuaian entity dengan atribut, kesesuaian kasus dengan entity, relationship, dan juga atribut. Untuk penilaian user interface, mahasiswa mampu memenuhi indikator sebagai berikut. Yang pertama, penempatan menu atau layout, pemilihan warna dari keseluruhan perpaduan, penentuan kontrol, icon, tombol, dan juga font. Yang keempat adalah penulisan dan penentuan tipografi. Dari semuanya akan di rata-rata, kemudian menghasilkan nilai akhir. Evaluasi perkuliahan online oleh mahasiswa ini bertujuan mengukur persepsi mahasiswa terhadap dosen dalam rangka meningkatkan kinerja dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Evaluasi online ini dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dari penerima layanan yaitu mahasiswa sebagai acuan bagi pihak universitas dalam menyusun program kerja, perkembangan program, dan juga menentukan arah kebijakan universitas. Umpan balik ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan yang secara terus-menerus dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan untuk dapat menentukan prioritas komponen mana yang harus segera ditindaklanjuti oleh universitas. Untuk media yang bisa dipakai dalam evaluasi perkuliahan, bisa menggunakan survei online yang dilakukan secara langsung dari dosen atau dari universitas. Untuk evaluasi perkuliahan juga bisa dilaksanakan dalam pemberian kuis ketika di kelas. Demikian perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Saya mewakili tim yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi